Horas, saya Elvina Herawati Sihite, mahasiswa Prodi Pendidikan IPA A 2018, jurusan Biologi Fakultas FMIPA, Universitas Negeri Medan, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sahwan, S. Pulungan SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kritisi jurnal saya dengan tema biomasa sebagai substrat bioteknologi. Dengan judul penelitian yang saya review adalah pengaruh jenis kotoran ternak sebagai substrat dengan penambahan serasa daun jati terhadap karakteristik biogas pada proses fermentasi. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat cocok untuk dijadikan sentra bisnis peternakan. Luas daratan Indonesia yang mencapai jutaan kilometer sangat mendukung kegiatan peternakan yang membutuhkan lahan yang luas. Namun, peternakan yang ada di Indonesia masih didominasi oleh peternakan yang kapasitas produksi yang masih sangat rendah, serta bersifat tradisional. Bahkan limbahnya pun belum diolah menggunakan teknologi. Adapun tujuan dilakukannya review jurnal ini yang pertama itu untuk mengetahui proses pembuatan biogas dengan kotoran ternak sebagai substrat dengan penambahan serasa daun jati. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh jenis kotoran ternak sebagai substrat dengan penambahan serasa daun jati. Yang ketiga untuk mengetahui kelebihan penelitian. Yang keempat untuk mengetahui kelemahan penelitian. Ringkasan penelitian, pengelolaan limbah yang tepat dapat mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan. Makanya perlu diadakannya teknologi yang tepat yang dengan memanfaatkan limbah sehingga dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekaligus menjadi sumber energi terbarukan yang dapat mengatasi permasalahan energi. Pada penelitian ini dilakukanlah dengan kegiatan teknologi biogas. Bahan utama pengisi biogas adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Feses sapi mengandung nitrogen sebesar 1,67%, fosfat 1,11%, dan kalium sebesar 0,56%. Sedangkan feses kuda mengandung 2,29% nitrogen, 1,25 fosfat, dan kalium sebesar 1,38%. Adapun kelebihan dari penelitian ini adalah yang pertama itu kegayutan antar elemen ini memiliki dasar elemen yang benar dengan teori-teori yang digunakan sebagai referensi sehingga memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan tema pada jurnal ini. Yang kedua, originalitas temuan. Setiap teori dan konsep yang dipakai pada penelitian ini menjelaskan ide dan gagasan para peneliti yang begitu membangun wawasan pembaca dan mengadopsi penelitian atau hasil referensi lama ya, sehingga mengembangkan ide kreatif untuk membuat informasi yang baru sehingga tidak diragukan lagi tentang keoriginalnya pada penelitian ini. Yang ketiga itu kemutahiran masalah. Masalah pada jurnal ini didasarkan pada masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat belakangan ini, terutama mengenai pengelolaan hasil limbah peternakan, serta adanya kebutuhan akan energi yang besar, sehingga melalui penelitian ini akan adanya teknologi biogas sebagai solusi akan permasalahan. Selanjutnya kohesi dan koherensi isi penelitian. Kata demi kata membangun paragraf yang berkesinambungan dan penulisan pada penelitian ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baik menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar. Adapun kelemahan penelitian ini tidak saya temukan karena penelitian ini sudah dapat dikategorikan dengan penelitian yang baik menggunakan aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya, implikasi yang pertama itu terhadap teori. Kandungan nutrien utama untuk bahan pengisi biogas itu ada 3. Yang pertama nitrogen, fosfor, dan kalium. Kandungan nitrogen dalam bahan pengisi biogas itu sebaiknya 1,45%, sedangkan fosfor dan kalium masing-masing sebesar 1,10%. Di sini juga telah dijelaskan berapa besar kandungan nutrien utama pengisi biogas yang ketiga jenis tadi pada feses sapi serta feses kuda. Di sini juga dijelaskan mengenai kandungan pada
daun jati, yaitu tanin yang terkandung daun jati, menunjukkan semakin lama waktu fermentasi akan semakin tidak berpengaruh terhadap volume biogas yang dihasilkan. Hal tersebut dapat disebabkan karena semakin lama bakteri yang tinggal di dalam gester dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di dalam gester. Hal tersebut sesuai dengan teori para ahli yang menyatakan bahwa mikroba yang berada dalam kondisi anaerob yang di dalamnya terdapat kandungan tanin secara terus-menerus akan toleran terhadap tanin. Yang kedua itu program pembangunan di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini semakin memberikan rujukan atau referensi bagi kita mengenai pembuatan biogas, sehingga pencemaran lingkungan juga akan berkurang. Selanjutnya pembahasan di sini ada 4 tabel. Yang pertama itu tabel yang membahas mengenai jumlah isian bahan pengisi fermentor pada proses fermentasi metagonik. Di sini ada 2 perlakuan terhadap feses sapi terhadap feses kuda dengan adanya tambahan daun jati sebanyak 33,50 gram sebanyak 67 gram terhadap feses sapi maupun feses kuda, sehingga jumlah volume isian fermentornya itu ada 2 liter ditambah dengan air 1.330 ml. Sedangkan volume tabel yang kedua itu mengenai volume gas hasil fermentasi metagonik yang menggunakan jenis kotoran ternak, konsentrasi dan waktu inkubasi yang berbeda. Di sini juga ada 2 jenis substrat. Yang pertama feses sapi, feses kuda dengan konsentrasi daun jati yang ditambahkan itu sebanyak 0%, 5%, dan 10% masing-masing dengan waktu inkubasi yang berbeda sebanyak 40 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume biogas dengan substrat feses kuda menghasilkan volume biogas yang lebih tinggi dengan rata 121,87 ml dibandingkan volume biogas dengan biogas menggunakan substrat feses sapi dengan rata 74,21 ml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata kadar metan pada substrat kuda menghasilkan kadar metan yang lebih tinggi sebesar 36,67% dibandingkan dengan kadar metan pada biogas dengan menggunakan substrat feses sapi yang hanya sebesar 33,74%. Di sini hampir 3% perbedaannya. Selanjutnya itu tabel yang ketiga, kadar gas metan hasil fermentasi metagonik yang menggunakan jenis kotoran ternak, konsentrasi dan waktu inkubasi yang berbeda hampir sama dengan tabel yang kedua. Yang keempat itu tabel yang produksi gas metan hasil fermentasi metagonik yang menggunakan jenis kotoran ternak, konsentrasi dan waktu inkubasi yang berbeda. Di sini tampak perbedaannya. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa produksi metan memiliki rata tertinggi oleh biogas dengan biogas menggunakan feses kuda tanpa penambahan serasa daun jati, yaitu sebesar 41,12 ml. Hal ini dikarenakan kotoran kuda mempunyai kandungan rasio karbon terhadap nitrogen yang jauh lebih tinggi daripada rasio kotoran sapi, yaitu sebesar 25% lebih tinggi. Selain itu, kotoran kuda juga mempunyai kadar nitrogen sebesar 2,8% lebih tinggi dibandingkan kadar nitrogen pada kotoran sapi. Rata produksi metan pada waktu fermentasi menunjukkan perbedaan yang nyata. Pembentukan metan dipengaruhi oleh pertumbuhan bakteri metagonik yang mengubah asam volatil menjadi metan dan CO2 dan produk akhir lain, sehingga laju pembentukan metan seiring dengan laju pertumbuhan bakteri metagonik. Penurunan yang terjadi pada kadar metan mempengaruhi turunnya produksi gas metan. Hal ini disebabkan karena bakteri metagonik yang sangat peka terhadap tanin yang dikandung oleh daun jati tersebut. Di sini ada simpulan, biogas adalah gas yang dihasilkan dari aktivitas biologi dalam proses fermentasi anaerob dan sebagai energi terbarukan. Penelitian ini berlangsung melalui 3 tahap. Tahap pertama itu preparasi substrat untuk pembuatan biogas, tahap kedua pembuatan biogas, dan tahap ketiga itu analisis sampel. Feses sapi dan feses kuda dapat digunakan sebagai sumber energi pembuatan biogas. Karena telah dijelaskan tadi mengenai 3 bahan utama pengisian biogas. Ada terdapat pada feses sapi dan feses kuda. Namun penambahan daun jati sebagai sumber karbon yang berfungsi untuk meningkatkan rasio karbon terhadap nitrogen dengan harapan dapat meningkatkan produksi metan tidak dapat meningkatkan produksi biogas, bahkan dapat menimbulkan penurunan produksi
produksi gas pada kuda. Hal ini disebabkan tadi bahwa daun jati itu mengandung tanin yang sangat tinggi. Yang terakhir itu saran perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level penambahan serasa daun jati sebagai sumber karbon sehingga dapat diketahui titik optimal yang dapat ditambahkan sebagai sumber karbon. Di sini juga saya lampirkan mengenai daftar pustakanya. Demikian hasil presentasi kritisi jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Horas.